Dia kata gini, kita bahwa ini generasi yang mungkin 16 tahun. Setiap santri baru datang dari generasi pertama sampai hari ini. Tugas kami adalah mensinergikan. Hari ini akan dibuat oleh satu hal ini akan diberikan ke satu titik di Kementerian Informasi dan Komunikasi Jakarta. Setelah Bogor saya akan standby, Provera Bogor saya akan standby, satelit saya akan standby. Inilah generasi santri baru Darussalam 2023. Itu betul. Ini tangan-tangan mereka hampir 400 tangan. Kepalkan tangannya, kepalkan tangannya, tangannya di atas dan di bawah. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Orang tua antum di rumah lagi menggaungkan takbir antum hari ini. Takbir. Suara antum baru 50%. Wahai generasi dua pintu Darussalam dengan atmosfer yang merindukan takbir antum hari ini. Takbir. Turunkan tangannya dengan sempurna tanpa suara kembali 5, 4. Aku bangga punya kau anak. Sampai orang tua antum di prosesi wisuda seperti generasi kemarin, Mereka mengatakan dengan cintanya, aku bangga punya kau. jangan sebaliknya. Kenapa ada tulisan Selami? Samudra Darussalam ini secara kafah jangan setengah-setengah. Selami alam Darussalam ini secara kafah Jangan setengah-setengah. Kalau antum menyelaminya setengah-setengah, Jangan harap orang tua makan bangga dengan. Tapi kalau antum menyelaminya dengan kafah, maka orang tua antum pasti akan bangga dengan antum. Maka ini baru segmen pertama, antum sudah banyak yang menangis. Ada apa tuh ini? Semakin pura-pura gak tahu, itu yang akan saya pilih. 2, duduk dengan tegak. Itu yang akan bikin saya bingung. Duduk dengan tegak, brother sister. Pay attention please. Tidak ada yang menunduk, tatap ke depan. 3, 2, Bismillah. Nah, angkat belakang. Itu satu lagi. Anti putri belakang. Oh, anti. Hei Darussalam, semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Antum tenang prank hari ini ya. Antum fokus. Itu pundak semua tengok belakang. Yang kasihan yang di belakang dia bilang, Bukan saya. yes. Siapa ya? Antum udah mulai fokus. Oke, saya hafal sekarang bagaimana memfokuskan antum hari ini ya. Standby kembali, kita mulai. Segmen pertama dan kedua sudah ready dan kita menuju ke segmen ketiga. Kita mulai people. Darussalam New Students. Tulisannya adalah ini dia. Siapkan? Standby. Lihat ke depan, saya akan konsen hari ini ya. Ketika ada tulisan Are you ready? Maka jawaban Darussalam adalah yes sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Lupakan tuh cerita rumahmu yang diingatkan Darussalam hari ini. Are you ready? Yes, sir. Putri, lupakan boneka-bonekamu sayang yang ada dalam Darussalam hari ini. Are you ready? Yes, sir. Hei Putra, lupakan dulu kawan-kawanmu waktu SD, waktu SMP di luar. Yang muncul adalah Are you ready? Semakin antum angkat power vokalnya, semakin antum angkat power vokalnya, maka antum semakin fokus hari ini. Are you ready? Yes, sir. Santri yang hebat, yang keren itu feedback itu ya. Santri yang hebat, santri yang keren itu adalah santri yang ketika mengatakan yes sir, itu sampai tersenyum, itu keren banget brother. Dia nggak percaya, saya buktikan ya. Yes sir. Are you ready? Yes sir. Jangan murung atuh. Are you ready? Yes, sir. Show you smiling. Are you ready? Yes, sir.
santri baru hari ini. Berasa konser saya hari ini ya. It's me, Happy Chandra. Waktu SD, anak termasuk anak yang ketika guru itu keliling ke kelas, anak pasti baca istighfar. Anak takut banget. Takut apa? Takut disuruh maju ke depan. Kenapa kok tiba-tiba hari Rabu pagi Bapak mengatakan seperti ini? Nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Kalau bisa, kamu jadi MC-nya. Oh, saya tolak tawaran Bapak. Saya bilang daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih yang lain. Itu apa yang terjadi? Itu ibu keluar dari kamar membawa tulisan kertas. Di dalamnya ada skrip MC, tulisan MC. Berapa jumlah kertas itu? 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja udah stres banget. Akhirnya apa? Anak tampil di atas panggung dan disitulah mimpi buruk anak terjadi. Kenapa? Karena anak tampil dan ternyata tampilan anak hari itu membuat anak-anak SD hari itu mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun MC-nya mas, turun. Anak turun ke belakang panggung. Kepala desanya itu orang Batak. Orang Batak itu dia memegang pundak anak sambil mengatakan, hei bocah cilik, gak kali kau panggil aku adalah MC begitu kan. Anak dimarahin oleh kepala desa itu dan disitulah ada energi doa seorang ibu. Saat anak diusir dari atas panggung kelas 3 SD hari itu ibu nak dia memegang kepala anak sambil mengatakan bager kaset hari Ini pasti pada mendengar ada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu kewajibannya acara ini bersifat dari rasa Rasul lalu menjaga selamat memberikan ibadah puasa, selamat memberikan ibadah puasa. Karena saudara itu, siapa yang mengira kalau santri gak bisa jadi voice over? Siapa yang mengira? Siapa yang bilang kalau santri gak bisa di atas tampil meraih istana? Orang luar sana bilang, mas, kamu di pesantren mas ya? Mas, pernah di pesantren mas ya? Emang mas di pesantren diajarin MC mas ya? Mas, emang di pesantren diajarin mas ya? Ngomong depan umum, kamu nanya gitu ya? Kenapa tulisannya Selami Hazanah Darussalam Surakarta? Biar antum menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan negeri. Kalau santri pun bisa berkiprah di masyarakat Nusantara bahkan dunia. Antum bilang, sebentar ya. Antum nanya, Ustaz, apa yang nanti abangnya cuma tiba-tiba memang beda? Berapa detik, 4 detik? Apa yang hanya kerjaan kayak gitu? Anda dari pondok, antum dari pondok, Anda juga nggak biasa tiba-tiba cuma ngomong TV One memang beda, 4 detik. TV One memang beda. Lah mungkin saya ngomong kayak gini, TV One memang beda. TV One memang beda. Antum banyak, apa kerja enak ya Ustaz? Ternyata banyak, cuma ngomong TV One memang beda. Cuma ngomong 4 detik doang. Orang final sedang mengatakan, Mas Anda, terima kasih sudah gabung di TV One. Ini honornya untuk Anda. Masa cuma ngomong 4 detik doang dikasih honor? Saya cepat ambil uangnya. Buka amplopnya di lobi TV One. Allah kali. sian atau kecilnya takut itu mah hanya di profesi aja sehari-hari kok ngomong kayak biasa aja. Berarti kesimpulannya di segmen 2 ini, oh iya ya, ternyata nggak semua santri itu jadi kiai. Anak jadi MC, tapi di benak anak ada santri. Anak jadi protokoler yang santri. Antum jadi polisi yang santri. Apapun cita-citamu, ingatlah antum pernah merasakan air Darussalam ini, atmosfer tanah Darussalam ini. You have to remember it. Anak hari ini hadir depan antum, besok kami hadir kembali di depan komunitas yang lain. Dan kami katakan kepada mereka, kalau saya pernah terlahir dari anak pesantren. Jadi apapun profesi nanti, jangan ada yang berpikir saya nanti kalau sudah selesai dari Darussalam jadi apa ya? Allah yang akan menggerakkan sama aku kafal di dalam pondok ini, all di dalam pondok ini. Mana bisa? Arti kesimpulannya, ya santri putra dibaca. Sebelum antum baca, duduk tegak-tegak dalam hitungan 3, 2,
Satu. Fokus dan tidak fokus. Duduk dengan tegak. Yang mengangkat kedua tangan di hitungan 5 mundur, dia adalah generasi santri baru yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang nggak angkat tangan atau dia setengah-setengah angkat tangannya, akan nampak dari 3, 2, mulai. Angkat kedua tangannya ke 3, 2, mulai. Amazing. Luar biasa tuh, bagus banget. Hampir gambar timur-timur dia keren banget ini ya. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang di atas dan di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas dan di bawah. Kita mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Siap ya? 3, 2, buka. Rumah hari ini kantor bagus banget, kantor salah betul. Antum yang tadi makanya masih melihat suasana rumah. Antum seminggu yang lalu antum masih ingat dengan orang tuanya, gara-gara buka tutup kau langsung lupa. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Banyak di antara antum buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Turun tangannya Kak. Dari sini aja nampak kan. Banyak di antara antum banyak yang fokus lihat ke depan tapi otaknya kejujuran. Banyak juga di antara antum yang fokus, benar-benar fokus. Tangannya mau tegak. Siap ya. Lihat ke depan. Tidak ada yang menunduk. Yang menunduk berarti suksesnya akan menunduk. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Ya fokus ke dalam ini. Ini luar biasa. Mungkin sorry. Selamat pagi. Dan tepuk tangannya pelan. Berarti suksesnya berat-berat. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Darussalam people. Selamat pagi. Berasa konsen hari ini. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Antum masih aman, brother sister. Selamat siang ya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Sekali yang tepuk tangan buat Darussalam. Tapi ada satu segmen yang antum pasti akan fokus banget di sini. Apa? Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya. Jadi selamat pagi, Prof. Selamat siang, Prof. Aman semua. Di sini sering terjadi kesalahan besar. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi kita ya. Siap ya. Siap ya. Yang salah maju ke depan. Tadi antum bukan untuk salah, nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau ini antum tepuk tangan yang lain dia udah tepuk tangan. Allahu Akbar ya Allah. Antum masih 200 orang Kak. Kemarin di Banten 5.000 santri fokus semua ke depan sampai habis suara ini. Mereka fokus. Ketika selamat malam, tiba-tiba di tengah ada yang Allahu Akbar ya Allah. Coba di sini
Ini mah 200, aku mesti bisa letak kau hari ini kawan. Stand by. Dia bilang 3. Selamat pagi. Kenapa jadi pelan-pelan tuh kawan? Persoalan itu banget, aku tak salah ya. Jangan gitu kawan, fokus. Generasi Darussalam pemberani. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti aku lagi menunggu malamnya itu. Aku menyaksikan fokus banget. Allah Akbar. Ya Allah yang dimana. Selamat pagi. Selamat malam. Ternyata banyak kita yang gak bawa. Yes, pecah banget Darussalam hari ini ya. Karena sebenarnya bagus. Warahmatullahi wabarakatuh lah Kak. Ya terima kasih. Fokus ya. Latihan dalam bicara. Assalamualaikum. Saya bicara dari Jakarta. 3 sebelum. Di final begitu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Saya Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya. Kita perkenalan, itu nama saya. Pakai namamu, lihat ke depan. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Rafif Haidar Najib Saifullah dari Ciamis. Luar biasa. Tepuk tangan. Anak-anak SMP di luar sana acara Matsama, acara MPLS kemarin di beberapa kota. Banyak banget yang ketika maju kayak Rafif hari ini. Tapi mereka banyak yang ketika pegang mikrofon terjadi gempa 8,1. Terima kasih. Turunkan, angkat tangan kiri dengan kurosahnya buku tulisnya. Mulai. Ada yang bawa bola tapi nggak bawa kurosah. Ada yang angkat tangan tapi nggak bawa apa-apa. Itu dia. Sekarang kolamnya diangkat, kurosahnya diangkat. Ambil gambarnya. Sekarang pernah kelas ini. Turunkan kembali. Anak kita sekarang antum catat tulisannya agar saya tunjukkan di layar, tapi tanpa suara. Yang bersuara nanti akan temukan di karakternya. Ya, nah hitung 5 mundur, aku langsung tulis 5, 4, 3, 2, 1. Silakan antum tulis. Pasti banyak yang nanya, dahi saya di mana ya, gitu ya. Nah, dahi itu di sini bagian kasep tulis bukan di belakang. Kenapa kau bukan di belakang? Sejak kapan dahinya pindah ke belakang? Di mana dahinya? Di situ ada korteks. Kalau korteks itu rusak, tercantum di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Coba tuh lihat ayatnya. Kalimatnya adalah nasiyatin kadibatin, nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, itu bahaya. Orang luar Kak, generasi anak SMP, SMA di luar, banyak yang korteksnya udah mulai rusak. Mas kita berikutnya apa? Suka murung. Kita berikutnya apa? Semangat masa depan itu jika rusak. Namanya apa? Prefrontal. Coba. Yang pertama, jika korteks masihkan ke belakangnya kurang kreatif, berikutnya berperilaku tidak sopan, berdekat tidak sopan. Oh, jadi apa? tidak peduli dengan lingkungan sekitar, Amazing, I like it. Belakangnya apa? Berikutnya apa? Ini kan ada yang bilang apa?
Sukamurung. 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 Bandung. Namanya siapa? Feli. Mary dari mana? Feli. Mary, Bandung. Kelas berapa? 1. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya siapa, Neng? Silakan diskusi. Ustazah Ida. Ustazah, harus paham ya siapa wali kelasnya, siapa wali kamarnya. Kasihkan lagi mikrofonnya sebentar. Luar biasa, siapa mau perhatikan betul. Aman ya, jangan kira nabah di sini terus. Bismillah. Wait. Kasih saya space. Ya, maaf. Prefrontal cortex. Jika korteks itu rusak, maka yang akan terjadi adalah pegang mikrofonnya. Jika korteks rusak, yang terjadi adalah Kurang kreatif. kasih ke belakangnya. Berikutnya adalah Sukamurung. pintar banget. Berikutnya adalah Berperilaku tidak sopan, perilaku tidak sopan. Sampingnya adalah tidak peduli dengan lingkungan. iya. Tidak bilang dengan kita. Aman gaya, semakin ke belakang antum semakin berdoa, mengatakan bahwa dia makhluk atau belum cek. Tes 1, 2, 3. Antum masih berpikir ya Allah akhirnya makhluk ini mendekat. Standby. Pas yang belakang sama lagi baca ayat kursi. Standby yang belajar. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Billy. Dari mana? Bandung. Prefrontal cortex. Betul. Jika rusak, yang akan terjadi adalah Apa? Semakin tinggi semakin lupa. Siap. Bismillah. Antum semuanya nggak nyampe sini. Nggak nyampe. Tes 1, 2, 3. 5, 4, 5. Tes 1, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Menghadap semuanya ke sini. Tes. Barangkali yang duduk paling belakang ya. Kenapa hanya ngomong bilang tuh? Tes 1, 2, 3. Orang-orang tes 1. Tes 1, 2, 3. Kamu harus di sini. Bukan sekarang. Enak kali kalau waktunya duduk paling belakang, antum orang yang paling aman dari kita. Yang paling belakang adalah orang yang paling aman. Yang paling belakang mengatakan, untung kita duduk di belakang. Sekarang antum paling depan hari ini. Antum enak banget dari pagi sampai jam 10 duduk paling belakang semua. Dan ketika semua mikrofon berada di zona depan dan di belakang apa? Alhamdulillah untung kita di belakang ya. Dan sekarang antum ada di belakang hari. Standby, people, cortex. Kita mulai dari KKS dulu. Pegang mikrofonnya. Standby, Kak. Standby. Mikrofonnya, tahun mikrofon dua. Assalamualaikum. Yes. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Najwati. Dari mana, Kak? Baru. Standby. Kasih mikrofon di belakangnya. Standby. Namanya siapa? Standby. Ada mikrofon. Korteks
itu rusak, itu yang akan terjadi. Maka ada 3 kunci yang harus dikeep sama generasi Darussalam hari ini. Yang pertama adalah mind. Yang pertama apa? Yang kedua adalah heart. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah spirit. Yang ketiga apa? Sing together. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ketika antum selama di pondok, please baik ibu, antum harus belajar dengan apa? Suara nomor 20% dengan apa? Yang kedua, apapun yang terjadi lakukan dengan apa? Yang ketiga, masalah apapun di rumah lupakan brother sister, karena antum harus punya Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Berikutnya apa? Yang ketiga apa? Generasi santri baru tahun ini harus punya 3 kunci putri. Kunci yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sebentar putra, apapun yang terjadi di rumah, keep dan you ada dalam usaha. Tentunya apa? Punya apa? Putra dan di generasi putra Darussalam 2 windu, antum harus punya apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tepuk tangan untuk generasi santri. Kita standby hari ini dan semua menatap ke depan kembali. Turunkan tangannya ke atas, suara 3, 2, 1. Aku lihat gambar ini dan aku pasti mengatakan, Pak Heri, saya suka dengan video ini. Semua generasi Darussalam pasti mengatakan, Ustaz, Anda suka audionya, bikin kami nyaman dan tentram di dalamnya. Karena Allah menggerakkan semua ciptaannya itu dengan indah, dinamis, harmoni, nyaman dilihatnya, nyaman didengarnya. Dari jam 9 kita bicara sampai nanti selesai, antum nyaman banget hari ini duduk, tidak ada yang mengantuk, semuanya fokus ke depan. Karena apa? Karena antum digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti oke. Karena pertanyaan pertama yang kesuksesan pemuda Yaman ini, dia berdiri di pasar sambil mengatakan apa? Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Tiba-tiba segerombolan orang datang. Kau ingin kaya? Syaratnya satu, kau temui ibumu, kemudian bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami, dan kita jual jantung ibumu itu. You tahu apa yang terjadi? Ini pemuda turun dari pasar, dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu. Hada syai'un sahlun, ini mudah bagiku. Dia langsung menuju ke rumah ibunya. Pas nyampe ke rumah ibunya, you tahu apa yang terjadi? Dia ketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, ya Umayyah iftahil bab, ibuku buka pintu rumahnya. Ibunya lagi tertidur. Dia nggak bisa berjalan sempurna. Dia menyusui di rumahnya dan dia mengatakan, Da'ani waladi, anakku memanggilku. Anakku memanggilku. Dan you tahu apa yang terjadi setelah itu? Itu anak langsung mendekati ibunya dan ibu itu mengatakan, anak mushtaqun bik, aku rindu kepadamu anakku. Tapi seorang pemuda itu mengatakan, anak la ahtaju hadza, aku tak butuh pelukanmu ini. Yang aku butuhkan satu. Ibu itu mengatakan, apa anakku? Aku ingin lebih kaya dari ini, ibu. Aku hanya minta kepada Allah, dan aku akan minta kepada Rabb, wahai anakku. Maka kau nanti akan kaya. Tak cukup ibu, ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Ibu akan cari. Syaratnya adalah
Aku harus mengambil jantungmu dan kau harus terbunuh dari tanganku. Antum tahu, pemuda itu keren, tapi alatnya gak keren. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu ibunya mengatakan, iya bunaya, wahai anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Anak itu mengatakan, jika ini yang sudah besarkan sampai ibu itu sakaratul mautnya bahagia menangis. Kami tetap karena anak itu anak yang durhaka, secerdas anak itu, tapi dia nggak berakhlak. Akhirnya apa? Dia teriak depan jenazah ibunya sambil mengatakan, aku akan ambil jantungnya. Ibunya lagi sekarat, lagi berinak air mata, dia masih mengatakan, aku akan ambil jantungmu. Dengan tangan kanan dia ambil jantung ibunya itu. Dipegang tangan kanannya itu sambil dia tarik itu jantung, lari di atas padang pasir sambil mengatakan, apa, aku akan kaya. Aku akan kaya. Jantung ibuku sudah ada di tanganku. Dengan meninggalkan sang ibu dalam keadaan sakaratul maut, dia lari di atas padang pasir, tapi Allah berkehendak lain, itu jantungnya dia pegang di tangannya. Tiba-tiba orang itu jatuh terpeleset dan jantungnya pun jatuh. Jantung ibunya jatuh, jantungnya masih berdetak. Jantung yang bersih suci itu tertutupi oleh debu dan pasir. Diambil jantung itu, Pak, ditarik, dan saat itu dia dekat di tangannya sambil mengatakan apa? Ya Rabbana, adalah autu bihata, aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak, ya Allah. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi apakah dia membunuh dirinya? Tidak. Allah menggerakkan detak jantung itu, detak jantung sang ibu itu. Dia berucap kata dari bisikan sang ibu. Jantung itu berbisik melalui ibunya sambil mengatakan apa? Ibunya mengatakan melalui detak jantungnya mengatakan apa? Wahai anakku, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh ibumu ini 2 kali, anakku. Jangan kau bunuh dirimu. Cukup apa itu? Kisah ini menceritakan prediksi sang Nabi. Ternyata terwujud, kawan. Ada anak membunuh ibunya. Anak itu soleh pintar, tapi gak soleh akhlaknya. Antum misi di Al Darussalam bukan hanya untuk menjadi anak pintar. Anak pintar udah banyak di negeri ini, tapi antum harus menjadi anak yang soleh. Karena apa? Bismillah. Mulai dari ini, semua impian harus antum munculkan. Munculkan impian antum di alam Darussalam. Munculkan impian antum untuk orang tua antum. Karena kalau berbicara impian, andaikan mikrofon ini kami berikan kepada generasi Darussalam, dan saya bertanya kepada impian-impian antum, pasti antum semua akan menjawab, Pak Happy, saya punya impian suatu saat saya ingin bahagiakan orang tua saya, Pak Chandra. Andaikan saya tanya antum, nah apa impianmu? Nih ya, apa cita-citamu? Pasti jawabannya beda-beda. Anak tadi Sulawesi Tenggara, impiannya apa? Aku ingin bahagiakan orang tuaku, tapi enggak buktinya. Justru dia menarik ibunya ke belakang Allah dan membunuhnya. Apa impian antum? Sebelum saya ngomong, siapa yang berani menjawab? Maju ke depan, Pak Happy. Impian saya adalah ini. Saya kasih reward untuk dia. Sebelum dia bicara, saya minta tunjukkan karakter antum. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah yang nonton dengan cara yang baik. Tidak ada yang berteriak, cukup simak. Oke, Pak itu
Sebelum saya kasih clip on-nya nih, ketika Bersama orang tuanya yang mungkin nonton hari ini, impianmu adalah silakan. Menjadi psikolog lulusan UGM S1 sampai S3 mendapatkan gelar Dr. Putri Sukarmadani MSI dan menjadi Putri Indonesia 2030. Itu saja. Satu C. Kak, dicatat namanya. Kau bertahan di pondok ya. Bertahan di pondok, oke? Siap? Standby. bentar, belum selesai. Bentar. Berikutnya adalah selama antum belajar hari ini hampir 3 jam, apa yang antum dapatkan? Ikhlas jauh dari orang tua. Oke. Terus bisa beradaptasi juga sama teman-teman yang memang berbeda-beda karakternya. Terus juga bisa menghargai, harus menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Tepuk tangan buat kakak kita.